إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang istimewa ini ibadah Jumat, pada hari yang mulia ini pula jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, mari terus kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Takwa dalam makna yang sebenar-benarnya. Takwa yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, yang itu artinya juga pesan untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya. Kata beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah takwa ini melekat kepada kita sebagai orang yang beriman dimanapun kita berada. Di masjid kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah, bermuamalah dengan keluarga kita, kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat kerja kita, menjalankan amanah kita, takwa senantiasa menjadi nilai-nilai yang kita pegangi. Kita bermasyarakat, bergaul dengan manusia, ketakwaan pula yang menjadi pedoman hidup kita. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukuran sukses manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika di akhirat kelak dia selamat jauh dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang benar-benar beruntung. Ali Imran ayat 185. Maka ini barangkali kenapa kita dapati dalam riwayat, dalam kitab-kitab hadis, bahwa doa yang paling banyak dibaca Nabi, wa kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat surga. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa api neraka. Maksudnya jemaah sekalian, masuk surga dunianya bahagia, masuk surganya tanpa harus lewat mampir dalam neraka. Maka tadi di Ali Imran 185, orang yang sukses kata Al-Quran, orang yang kelak di akhirat dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang pendidikan kita, ayat ini mari kita jadikan visi hidup kita di dunia.
bahagia di dunia, selamat di akhirat, masuk ke surga tanpa harus mampir ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selamat dunia, selamat akhirat. Telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita umat Islam ini dijamin masuk surga. Kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Nabi, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan, kecuali yang nolak. Tentu ini mengherankan, apalagi di kalangan para sahabat. Kok ada umatnya Nabi tidak mau masuk surga? Kok ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan masuk surga, menolak masuk surga? Maka buru-buru sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu? Siapa orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggan, orang yang menolak masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di momentum bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, bulan di mana manusia paling mulia dilahirkan ke dunia ini. Jamaah sekalian, saya mengajak pada saya pribadi dan jamaah semuanya, mari kita senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan, mari kita jalankan. Kalau wajib gak ada tawaran, kalau sunnah upaya kuat untuk kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita jauhi. Ternyata jamaah sekalian, keselamatan seorang manusia setelah takdir Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita mengaku cinta Rasulullah kalau kita nggak taat kepada beliau. Kalau perintahnya kita abaikan, kalau larangannya senantiasa kita langgar, naudzubillahi min dzalik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menariknya ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di mana Nabi mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tujuan utama diutusnya Nabi, jamaah sekalian, menyempurnakan akhlak manusia agar manusia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mungkin langsung timbul pertanyaan dalam benak kita, loh, ajaran Islam itu bukan akhlak saja, tapi kenapa Nabi mengatakan ini? Apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata walaupun memang ajaran Islam ini tidak hanya akhlak, ada akidah keimanan pokok utama di sana. Ada ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Ada muamalah dengan manusia yang lain, fikih muamalah. Tapi ternyata jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah keimanan yang baik itu tandanya akhlak yang mulia. Maka kalau orang mengaku atau orang ingin dikatakan atau dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akidahnya baik, keimanannya baik, di samping membenahi akidah, dia harus memperhatikan kualitas akhlaknya. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang iman
Yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oke, jemaah sekalian, tidak bisa kita mengatakan itu walaupun akhlaknya buruk, imannya bagus. Nanti dulu. Mungkin dibanding yang gak iman, iya. Tapi iman yang baik, tandanya akhlak yang baik. Yang paling sempurna imannya, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Jemaah sekalian, sekali lagi, keimanan kita ini harus mengantarkan kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bicara akidah, iya. Bahkan kata Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah kepadaku. Tapi ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang hebat di mata manusia itu bisa tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau yang beribadah itu akhlaknya buruk. Suatu hari jemaah sekalian, ada sahabat yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq." Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah di siang hari dengan tangannya wajibnya, rajin berbuat baik, rajin sedekah ya Rasulullah. Tapi jemaah sekalian, hadisnya tidak titik, masih koma. Lanjutannya, wa tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi wanita tadi ya Rasulullah, lesanya menyakiti tetangganya. Tu'di jiranaha, fi'il mudhari'. Artinya kebiasaannya kalau ngomong nyakitin orang. Tajam lesanya. Pedas kalau ngomong. Menjatuhkan kalau bicara. Jemaah sekalian, apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada baiknya wanita ini. Dia min ahli nar. Kelak di akhirat dia masuk neraka. Jemaah sekalian, ibadahnya istimewa. Jangan tanya apa pahala sholat malam, pahala puasa sunnah, pahala sedekah. Tapi karena lesannya buruk, akhlaknya buruk, kata Nabi, dia min ahli nar. Dia masuk neraka. Maka hati-hati betul dengan akhlak kita. Enggak main-main soal akhlak ini. Lalu sahabat berkata, qalu inna fulana. Ya Rasulullah, ada lagi ini fulanah, wanita yang lain. Tusalli al-maktubah. Dia hanya solat wajib saja. Wa tasaddaq fi athwar. Dan hanya sedekah dengan beberapa keping keju. Hartanya enggak banyak, sedekahnya sedikit. Salat wajibnya dijalankan. Wala tu'di ahadan. Tapi istimewanya jamaah sekalian, tak sekalipun dia menyakiti orang lain. Tampaknya wanita ini betul-betul paham orang Islam itu adalah, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lesannya, selamat dari gangguan tangannya. Dia amalkan hadis ini jamaah sekalian. Wala tu'di ahadan. Tidak pernah dia nyakitin orang. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Wanita ini telah akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian, tidak main-main sekali lagi soal akhlak ini. Maka di momentum yang istimewa ini, ya, di hari yang mulia ini, saya mengajak jamaah sekalian dan saya pribadi, mari jaga akidah kita, mari jaga ibadah kita. Tapi saat bersamaan, perhatian kita juga harus sama seriusnya pada kualitas akhlak kita. Karena ibadah kita menjadi tidak bernilai kalau akhlak kita buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar. Sahabat-sahabatku, maukah aku kabarkan, aku beritahu kepada kalian orang yang neraka haram untuk menyentuhnya. Neraka tidak mau menyentuh dia. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Mau kami diberitahu siapa orang yang tidak akan disentuh neraka itu? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, orang yang tidak akan disentuh neraka. Maksudnya jemaah sekalian, masuk surga tanpa harus sentuh neraka. Itu kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang tenang, orang yang tidak temperamen, orang yang tidak mudah marah, menyikapi sesuatu dengan tenang, hatinya tenang. Layyinin, ucapannya lemah lembut, baik ucapannya. Kalau ngomong menyenangkan, kalau ngomong orang jadi semangat, kalau ngomong orang jadi termotivasi, kalau ngomong orang jadi terinspirasi. Bukan kalau dia ngomong orang jadi patah hati, orang jadi putus asa, orang jadi merasa dihina, bukan. Layyinin, qaribin sahlin. Qarib, dekat dengan manusia, mudah bergaul dengan manusia. Sahlin, memudahkan. Kalau punya urusan tidak mempersulit orang lain. Sepertinya dia punya prinsip, kalau bisa dimudahkan, jangan dipersulit. Orang ini mengamalkan sabda Rasulullah, wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Orang itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia mau menolong saudaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ini Nabi menjelaskan yang tidak disentuh neraka jamaah sekalian itu semuanya terkait dengan akhlak muamalah. Tenang, tidak gerusa-gerusu dalam bersikap. Tidak temperamen, tidak sumbu pendek. Kalau ngomong enak, kalau ngomong lembut. Orang jadi senang. Kalau ngomong termotivasi orang, dekat dengan manusia dan selalu memudahkan urusan manusia. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menurut mayoritas ahli sejarah Islam ini, kita bisa mengambil satu poin penting untuk menjadikan beliau teladan kita. Keimanannya, ibadahnya, dan puncaknya adalah akhlaknya. Karena ibadah, karena iman yang baik, tandanya akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang berbahagia di dunia ini, bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعات رسولك يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ومقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا إندونيسيا واجعل أهله من عبادك المتقين واجعل أهله من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيأتي القرآن شفيعا له يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.